Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Begini, Mbak, saya mau nebus resep yang tadi dikasih sama dokter. Baik, tunggu sebentar Bapak, akan saya siapkan dulu ya. Baik, Mbak. Jadi baik Bapak, saya dapat informasi dari dokternya. Jadi dokternya itu menyampaikan terkait resep yang Bapak dapat. Jadi selagi menunggu obatnya disiapkan, saya konfirmasi dulu nama sama alamat Bapak. Saya Theo, Mbak, alamat di Jimbaran. Ya, Bapak ada sebelumnya riwayat alergi obat? Setahu saya nggak ada sih, Mbak. Baik Bapak, jadi riwayat penyakit saat ini Bapak menderita penyakit jantung koroner, hipertensi, dan minggu lalu sempat periksa ke dokter dan didiagnosis asam urat nih Pak. Iya benar, Mbak. Minggu lalu dokternya bilang asam uratnya agak tinggi. Jadi keluhannya saat ini asam lambung, Bapak? Iya, benar-benar, Mbak. Asam lambung. Iya. Baik Bapak, jadi obatnya sudah siap. Di sini Bapak diresepkan 7 jenis obat ya Bapak. Yang pertama itu pravastatin untuk mengontrol kolesterol Bapak. Kemudian ada obat atenolol dan lisinopril untuk hipertensinya. Kemudian ada aspilat dan clopidogrel untuk pemeliharaan penyakit jantung koroner Bapak. Kemudian Bapak juga diresepkan allopurinol untuk asam uratnya. Jadi sebelumnya di minggu lalu itu sempat diresepkan natrium diklofenak ya Bapak ya? Iya benar, resep. Natrium diklofenaknya sekarang diganti Bapak, apa sudah diinformasikan oleh dokternya? Belum ada dikasih informasi sih dari dokternya. Baik Bapak, natrium diklofenaknya ini dikasih untuk meredakan nyeri lutut Bapak karena asam urat ya. Jadi diganti dengan ibuprofen 400 mg. Khasiatnya sama Bapak untuk meredakan nyeri dan efeknya itu lebih rendah dibandingkan natrium diklofenak sehingga tidak dapat meningkatkan asam lambung dan perut Bapak sakitnya dapat berkurang seperti itu. Oh iya, tapi kenapa yang diganti cuma obat nyerinya, Mbak ya? Kata dokternya yang nyebabin nyerinya ada obat lain juga katanya. Baik Bapak, jadi pemberian aspilat, clopidogrel, dan natrium diklofenak secara bersamaan itu ternyata ada interaksi Bapak, maksudnya tidak cocok diberikan secara bersamaan. Jadi dari hasil lab Bapak sebelumnya itu ada nilai INR. Nilai INR itu menggambarkan tingkat pembekuan darah. Dari nilai itu, dari nilai hasil lab Bapak, ternyata nilai INR-nya itu masih rendah Bapak, cuma 1,1. Jadi pemberhentian atau penggantian obat itu tidak disarankan. Dan obat yang dapat diganti dan tidak mempengaruhi hasil lab itu natrium diklofenak, maka dokter di tempat Bapak periksa menyarankan untuk penggantian natrium diklofenak seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Baik Bapak, obatnya ini karena banyak, ada 7. Saya akan jelaskan biar Bapak nggak bingung atau khawatir saat minumnya. Jadi obat pravastatin, atenolol, clopidogrel, dan allopurinol itu diminum sekali sehari 1 tablet. Kemudian obat yang baru ini, obat ibuprofen 400 mg ini diminum 3 kali sehari 1 tablet. Kemudian obat aspilatnya sekali sehari 1 tablet, dikunyah dulu sebelum diminum. Dan semua obatnya ini diminum setelah makan. Kemudian nanti akan saya tuliskan juga Bapak di etiket atau klip obatnya biar Bapak tidak bingung ya. Oh ya Mbak. Oh iya, selain minum obat, apa ada makanan yang nggak boleh saya konsumsi ya Mbak ya? Tadi lupa nanya sama dokternya. Jadi untuk beberapa makanan seperti makanan yang asam atau pedas itu bisa dikurangi atau dihindari dulu Bapak untuk menurunkan asam lambung biar asam lambungnya tidak meningkat. Bisa juga Bapak melakukan olahraga ringan seperti jalan tiap pagi selama 15 menit untuk meningkatkan imun tubuh. Selain itu kalau misalnya Bapak punya vitamin di rumah bisa diminum
Seperti itu. Ada yang kurang jelas Bapak? Atau mau ditanyakan lagi? Udah cukup jelas Mbak. Baik, untuk itu apa Bapaknya bisa mengulang kembali untuk cara penggunaan obat-obatnya Bapak? Bisa Mbak. Jadi ini saya dapat 7 obat. Untuk obat pravastatin, atenolol, sinopil, Fibogrel dan allopurinol diminum 1 kali sehari. Kemudian untuk obat yang baru diminum 3 kali sehari. Aspiletnya dikunyah dulu dan semua obatnya diminum setelah makan. Betul Mbak ya? Ya, sudah benar ya Bapak. Untuk obat yang diminum sekali sehari, usahakan minumnya di jam yang sama ya Bapak. Misalnya, Bapak minum pravastatin di jam 10 malam, besok dan seterusnya minum di jam yang sama juga. Seperti itu Bapak. Mbak. Sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan kembali? Udah jelas, nggak ada yang ditanya lagi Mbak. Ya, karena obatnya sudah disiapkan, Bapak bisa langsung ke kasir. Nanti di sana akan diberikan obatnya dan sudah saya lengkapi dengan etiket. Semoga Bapak cepat sembuh dan terima kasih Bapak. Mbak, terima kasih banyak. Terima kasih.